Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, mana yang lebih baik? Mengatakan iya tetapi tidak melakukannya, atau mengatakan tidak tetapi kemudian melakukannya? Perumpamaan 2 orang anak tadi melambangkan 2 jenis manusia, yaitu mereka yang perkataannya baik daripada kelakuannya, dan itu dilambangkan oleh anak pertama. Dan satu lagi adalah mereka yang kelakuannya lebih baik daripada apa yang mereka katakan, dan itu digambarkan oleh anak yang kedua. Perumpamaan 2 orang anak itu juga menggambarkan perbedaan sikap anak sulung yang diwakili atau perwakilan dari orang-orang Yahudi, dan anak bungsu perwakilan dari orang-orang tersisih dalam menyambut Yesus. Keduanya memiliki seorang ayah yang sama, yang melambangkan bahwa Allah adalah Bapa bagi segenap umat manusia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Orang Yahudi menganggap bahwa ritual agama yang dipertahankan itu sudah cukup membawa mereka kepada kebenaran. Inilah kebenaran yang mereka pertahankan sehingga mereka tidak percaya dan tidak mau menyambut sang kebenaran, yakni Yesus Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang tersisih di mata orang beragama, karena mereka menyadari ketidakbenaran diri dan akhirnya menyambut kebenaran itu. Sesungguhnya orang yang merasa diri benar itu justru kehilangan kebenaran sejati. Dan orang yang merasa bersalah akan bertemu Kristus karena menyesali dan menyatakan kebutuhannya akan kebenaran. Mengatakan dan melakukan itu adalah 2 hal yang berbeda. Dan memang ada banyak yang hanya bisa berkata-kata saja, tetapi tidak pernah bertindak. Kita melihat dalam Injil tadi, ada yang menjawab
iya dan ada yang menjawab tidak. Inilah betapa bobroknya sifat manusia itu. Sampai-sampai mereka berani menjawab, aku tidak mau terhadap perintah Bapaknya. Kita tidak diutus ke dunia ini untuk berleha-leha. Dan sinar matahari di waktu siang tidak diberikan kepada kita supaya kita hanya bermain-main saja. Manusia modern sekarang ini lebih suka mengejar kenyamanan hidup dan tidak mau bekerja. Hanya tahu untuk berbicara dan berjanji manis. Jawabannya baik, tetapi tindakannya buruk. Ada banyak orang yang mengatakan hal-hal baik dan mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh hanya demi kepentingan sesaat semata. Namun hal itu hanya berlangsung di sini saja, saat ini saja, dan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Namun demikian, ada juga segelintir orang yang awalnya itu kelihatannya jahat, keras kepala, keras hati, dan sama sekali tidak berguna. Tetapi kemudian bertobat dan memperbaiki diri, lalu menjadi pribadi yang berhasil. Lebih baik terlambat ya, daripada tidak melakukan apa-apa. Ketika anak kedua itu menyesal, ia pun akhirnya pergi juga. Itulah buah yang sesuai dengan pertobatan. Satu-satunya bukti bahwa kita telah menyesali sikap ketidakpatuhan kita adalah dengan menuruti dan langsung bekerja. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pesan sabda Tuhan untuk kita umatnya ialah bahwa penyelesaian problem itu menuntut usaha seluruh diri manusia. Kita belajar dari sosok anak kedua, di mana ia merespon sebuah perintah dengan bertindak pergi, bergegas dan bergerak. Sederhananya ialah bahwa ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Kalau kita mau melihat secara lurus pada jawaban anak kedua tadi, yakni dengan mengatakan tidak, mungkin sang ayah akan mengalami suatu kewalahan besar. Akan tetapi anak kedua ternyata ia pergi mengerjakan apa yang diperintahkan. Pertanyaan retoris buat kita, mengapa anak kedua berani pergi sementara sebelumnya ia mengatakan tidak? Mengapa demikian? Bapak, Ibu, sama saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Dalam diri manusia itu mempunyai harapan. Ya, mempunyai harapan. Dan faktor-faktor penunjang harapan itu bukan datang dari luar diri manusia. Dalam diri manusia terdapat suatu gagasan samar-samar ya. Gambaran atau impian kabur tentang bagaimana seharusnya manusia itu. Anak kedua itu pergi dan melaksanakan apa yang diperintahkan karena ia merenungkan dan menjernihkan kembali apa yang semestinya ia lakukan sebagai manusia. Inilah yang mesti menjadi pegangan serta harapan bagi kita manusia dalam menanggapi serta menyambut kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan itu sendiri. Sebagai manusia beriman, kita mesti menanggapi kehadiran Tuhan itu dengan motivasi yang jernih ya, dengan motivasi yang jernih dan bukan abu-abu. Situasi zaman boleh berubah dan silih berganti, tetapi reaksi kita dalam menyambut dan menerima kehadiran Tuhan itu harus murni dan tulus, seperti yang sudah dicontohi oleh sosok anak kedua dalam sabda Tuhan hari ini. Semoga Tuhan membantu kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.